تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان الأخوات والأمهات rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kita memuji Allah tabaraka wa taala karena dialah satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan pujian, satu-satunya zat yang wajib untuk kita syukuri. Karena nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung dan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang setia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman kelak. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengisahkan sebuah riwayat yang riwayat ini dibawakan oleh Imam Ahmad dan dikatakan sahih li ghairihi oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Seperti apa kisahnya? Ja'a Abu Bakrin yasta'dhinu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a Aisyata wa hiya rafi'atun sawtaha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq kaget bukan kepalang ketika mendengar putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suaranya agak tinggi ketika itu. Ketika berbicara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal para sahabat dan termasuk Abu Bakar As-Siddiq sendiri sangat mengagungkan, sangat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berwibawa di mata para sahabat. Para sahabat tidak berani mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Ini tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq mendengar istrinya, putrinya yang merupakan istri tercinta Rasulullah SAW terdengar mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Setelah beliau diizinkan masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW, langsung beliau menuju Aisyah, memarahi Aisyah, ya, menghardik Aisyah dengan keras sekali. Beliau mengatakan, "Ya banata ummi Ruman, ya banata ummi Ruman, wahai putri Ummu Ruman,
Ummu Ruman ini adalah istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Wa tanawalaha. Jadi ketika itu Abu Bakar As-Siddiq marah besar kepada putrinya sendiri di hadapan Rasulullah SAW. Gara-gara putrinya terdengar mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Atarfa'ina sawtaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau berani mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sementara Abu Bakar As-Siddiq sendiri enggak berani sama sekali mengangkat suara di hadapan Rasulullah. Fahala an-nabiy alaihi salatu wassalam bainahu wa bainaha. Lantas sikap Nabi adalah dilerai, ditenangkan Abu Bakar As-Siddiq oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak lagi marah kepada putrinya. Falamma kharaja Abu Bakar ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha yataraddaha. Ketika Abu Bakar As-Siddiq keluar rumah, disitulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menenangkan Aisyah. Beliau mengatakan, "Ataraina anni qad hultu bainaki wa bainar rajuli?" Apa kamu enggak lihat wahai Aisyah, aku sudah menyelamatkan engkau dari ayahmu yang membentakmu, yang memarahimu. Dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, Aisyah jadi lunak hatinya, kemudian menjadi melembut lagi tutur katanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk yang kedua kalinya Abu Bakar As-Siddiq ingin memastikan putrinya ini sudah meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sudah tidak lagi seperti sebelumnya mengangkat suara. Kembali Abu Bakar As-Siddiq meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma jaa Abu Bakar fasta'dzana alaihi fawajadahu yudahikuha. Minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata didapati Aisyah tertawa. Dibuat tertawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicandai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Aisyah itu jadi tertawa. Fa'adzina lahu fadakhala faqala lahu Abu Bakar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq lantas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyrikani fi silmikuma kama asyraktumani fi harbikuma." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, libatkan aku dalam perdamaian kalian berdua sebagaimana kalian berdua telah melibatkan aku dalam peperangan kalian berdua gitu. Ini bahasa candaan juga dari Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Rasulullah SAW, ikutkan saya dalam canda tawamu. Sebagaimana tadi, engkau menjadikanku terpaksa terlibat dalam peperangan antara kalian berdua. Peperangan maksudnya ini ya biasalah. Sesuatu yang lumrah terjadi antara suami istri. Sesuatu yang lumrah terjadi antara suami istri. Kadang-kadang suami marah, kadang-kadang istri mengangkat suara. Padahal ini manusia yang paling mulia dunia akhirat, Rasulullah SAW. Kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Yang ditazkiyah oleh Allah dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang agung dan mulia. Hadis ini atau kisah ini, ikhwatal iman, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya terkadang dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi hal-hal yang juga terjadi pada rumah tangga keumuman manusia, rumah tangga kita. Ya. Ini makna firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Kahf. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Saya ini manusia biasa, kata Rasulullah SAW. Hanya saja bedanya aku ini diberikan wahyu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innama ana basyarum mithlukum. Saya ini manusia biasa, sama seperti kalian.
terkadang ya mengalami permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangganya, intern rumah tangganya, sebagaimana permasalahan yang dialami oleh rumah tangga yang lain. Jadi sangat alami, sangat natural, tidak ada yang super spesial yang membedakannya dengan rumah tangga keumuman para sahabat. Kalau para sahabat kadang-kadang terjadi cekcok antara suami istri, maka Rasulullah SAW juga terkadang terjadi hal-hal yang sama, sampai disebutkan dalam riwayat ini Aisyah sampai mengangkat suara. Namun tidak disebutkan permasalahan apa sebenarnya yang terjadi, karena tidak penting. Itu tidak penting untuk kita ketahui. Yang penting sehingga riwayat ini sampai kepada kita adalah lihat bagaimana Rasulullah SAW menangani permasalahan atau riak-riak yang terjadi dalam rumah tangga beliau. Cerdas sekali dan bijak sekali Rasulullah SAW. Ya. Dan dia pandai sekali Rasulullah SAW dengan kemampuan komunikasi yang beliau miliki. Menjadikan istrinya itu melunak, bahkan tertawa. Sehingga ketika Abu Bakar datang untuk kedua kalinya untuk memastikan Aisyah putrinya ini tidak macam-macam kepada Rasulullah SAW, ternyata dia dapati putrinya ini sudah tertawa-tawa. Dibuat tertawa oleh Rasulullah SAW. Karena dalam riwayat ini dikatakan, فَوَجَدَهُ يُضَاحِكُهَا. Abu Bakar As-Siddiq mendapati Rasulullah membuat Aisyah ini tertawa-tawa. Dicandain lah begitu. Ini makna bahwasanya ada sisi-sisi manusiawi dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW seperti manusia biasa juga, terkadang dia juga membuat istrinya tertawa. Dan itu tidak sama sekali tidak menurunkan kewibawaan beliau sebagai seorang Rasul. Sama sekali tidak menjadikan nubuwah atau risalah yang beliau emban itu menjadi ada cacat ya di dalamnya. Nah, kalau kita lihat rumah tangga Rasulullah SAW ini rumah tangga yang sangat-sangat ideal dan sangat dari sisi kebahagiaan. Padahal kalau kita lihat keseharian Rasulullah SAW pernah berhari-hari asap dapur Rasulullah SAW itu tidak mengepul. Ya. Namun inilah rumah tangga yang paling bahagia yang pernah ada di muka bumi. Ya. Kuncinya apa? Kuncinya karena Rasulullah SAW sudah mewujudkan konsep bahagia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya. Wala najziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, barang siapa beramal saleh, ya, baik dia laki-laki maupun perempuan. Lihat, dalam hal ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyamakan antara laki-laki dan perempuan, sama statusnya, ya, dalam urusan amal saleh dan ganjaran yang akan Allah berikan. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, tidak pandang bulu. Dia laki-laki atau perempuan sama saja. Kalau dia beramal saleh, wa huwa mu'min, dan dia beriman, dia berakidah, dia bertauhid, dia berkeyakinan sebagaimana keyakinan Rasulullah SAW dan para sahabat. Apa ganjarannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sini dalam bahasa Arab falanuhyiyannahu, di sini ada lamut taukid dan nun at-taukid. Semacam ungkapan dalam bahasa Arab untuk menekankan makna. Benar-benar sungguh-sungguh pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan. Sekaligus dari ayat ini kita bisa memetik bahwasanya standar kebahagiaan itu bukan status sosial, bukan jabatan politik, bukan kekayaan seseorang, ya. Bukan banyaknya harta, banyaknya anak-anak, banyaknya pengikut, tapi standarnya dua di sini disebutkan. Amal saleh dan keimanan. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum
wa ila a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa dan fisik kalian. Allah melihat hati dan amal kalian. Itu sabda Rasulullah SAW. Jadi kalau menginginkan rumah tangga yang bahagia, kuncinya dua. Amal soleh dan keimanan. Tapi lihat, amal soleh yang seperti apa dan keimanan yang seperti apa. Amal soleh yang pertama. Amal soleh kita tahu, syarat diterimanya amal soleh ada dua. Niat yang ikhlas dan mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu dia amal soleh. Ma yakunu khalisan wa shawaba. Segala amal yang dilakukan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, itu yang pertama. Kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ini dia amal soleh. Kalau salah satu dari rukun amal soleh ini hilang, maka dia tidak disebut sebagai amal soleh. Sehingga jangan heran, ya, ada orang yang, ada suami yang rajin ke masjid, bahkan mungkin rajin sholat malam, tapi rumah tangganya kacau balau. Anaknya jadi anak yang durhaka, istrinya jadi istri, naudzubillah, yang selingkuh, naudzubillah. Berarti ada yang salah. Berarti ada yang salah antara dua. Ada yang salah dengan amal solehnya, ada yang salah dengan keimanannya. Karena realitanya, faktanya, Allah tidak menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Syarat kebahagiaan sekali lagi adalah amal soleh dan keimanan. Kita urai lagi, amal soleh syaratnya dua. Ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Sekarang kita berbicara tentang keimanan. Keimanan ini Allah persyaratkan juga di dalam Al-Quran. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andai kata kalian, andai kata mereka beriman, berakidah sebagaimana iman dan akidahnya Rasulullah dan para sahabat, ya, niscaya mereka akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Ya. Jadi boleh jadi dia walaupun rajin ke masjid atau bahkan berhari-hari di masjid, berpuluh-puluh hari di masjid, sholat malam di masjid segala macam, namun ternyata amalnya tersebut tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, sehingga dia tidak terhitung sebagai amal soleh. Atau dalam hatinya dia menyimpan akidah atau keyakinan yang tidak sesuai dengan akidah dan keyakinan Rasulullah dan para sahabat. Ini juga berpengaruh. Nah, kalau sudah ini, yang dua ini terwujud, amal soleh yang betul-betul amal soleh, iman dan akidah yang betul-betul iman dan akidah Rasulullah dan para sahabat, maka pasti Allah akan memberikan kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga seseorang. Berdasarkan ayat ini. Nah, ayat ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Ya. Tayyib. Sekarang pertanyaan besarnya. Apa saja kiat syar'i? Bagaimana cara-caranya kita bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia ini? Di sini saya ringkaskan ada 6 yang dijelaskan oleh para ulama kita. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah terlebih dahulu. Dulu para ulama kita, ulama salaf, ada 3 inti wasiat atau pesan mereka satu sama lain yang sering mereka ulang-ulangi kalau mereka bertemu. Kalau mereka berpisah, kalau mereka kirim surat, ada 3 poin ini yang mereka jadikan inti nasihat mereka. Apa itu 3 poin tersebut? Yang pertama, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Ya. Siapa yang memperbaiki batinnya, sesuatu yang tidak tampak di mata manusia, namun hanya dilihat oleh Allah tabaraka wa taala. Berupa apa? Berupa keikhlasan, ketawaduan, ketulusan, tidak adanya rasa dengki sedikit pun. Itu hanya bisa dilihat oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, barang siapa yang memperbaiki batinnya, sesuatu yang tidak terlihat di mata manusia, maka aslahallahu alaniyatahu, maka Allah akan memperbaiki kondisi lahiriahnya. Sesuatu yang nampak di mata manusia itu Allah akan jadikan baik, bagus. Ya. Maksud ungkap atau dengan kata lain yang lebih sederhana,
Ya. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Ya, ceret itu kalau isinya susu pasti yang akan dituangkan adalah, atau yang keluar dari ceret tersebut susu, nggak mungkin kopi, nggak mungkin racun gitu. Ya. Sebaliknya kalau isinya adalah sesuatu yang busuk, nggak mungkin yang keluar adalah madu atau susu. Maka demikian pula kalau seseorang memperbaiki kondisi batinnya, hatinya, hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait dengan keikhlasan, tidak ada dengki dia kepada orang-orang yang beriman, maka Allah akan memperbaiki kondisi lahiriahnya. Kemudian yang kedua di antara pesan mereka para ulama salaf, waman aslaha ma bainahu wa bainallahi kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari sisi ketaatan, dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilarang, apa yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia jauhkan, dia hindari. Ini dia jaga hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia jaga betul. Maka Allah pasti akan memberikan kecukupan bagi dia terkait hubungan dia dengan orang lain, termasuk dengan orang yang paling dekat dengan kita, suami atau istri. Allah akan perbaiki hubungannya. Ya. Kalau dia perbaiki hubungannya dengan Allah, hubungannya yang buruk dengan pasangannya, Allah akan jadikan baik. Hubungan yang buruk dengan tetangganya, waliyadzubillah, atau dengan anak-anaknya, atau dengan rekan kerjanya, Allah akan perbaiki, Allah akan jadikan baik. Kemudian yang ketiga, waman ihtamma bi amri akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu. Siapa yang perhatian dengan urusan akhiratnya, perhatian dengan urusan agamanya, ya. Kalau ada kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, dia datang ke majelis ilmu. Ketika ada kesempatan untuk berinfak, dia berinfak. Datang waktu berpuasa, dia berpuasa. Ada kesempatan untuk melakukan sholat malam, dia sholat malam. Ya. Ini adalah bentuk perhatian terhadap urusan akhirat. Nah, orang yang perhatian dengan urusan akhiratnya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kecukupan terkait urusan dunianya, urusan dunia orang tersebut. Nah, kehidupan kita, kehidupan suami istri tidak lepas dari tiga hal ini. Kehidupan suami istri tidak lepas dari tiga hal ini. Ya. Hubungan dengan pasangan. Kemudian segala hal yang menyangkut perekonomian, kebutuhan hidup, tidak lepas dari itu. Itu semua akan dicukupkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah yang akan menghandle-nya. Namun dengan syarat tadi, perbaiki batin, kondisi batin kita. Kemudian yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan dekati kemaksiatan, upayakan selalu untuk melakukan ketaatan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, berikan perhatian, berikan waktu luang untuk urusan akhirat. Ya. Contoh sederhana, kajian sepekan sekali misalkan. Kita bekerja setiap hari, bahkan mungkin 2 bulan bekerja. Masa tidak ada waktu untuk menuntut ilmu syar'i? Sebulan sekali misalkan, atau sepekan sekali. Enggak boleh, harus ada waktu. Kita harus tunjukkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketulusan kita terkait perhatian kita dalam urusan akhirat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar berupaya, berusaha di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan bantu dia. Ya, Allah akan perbaiki keadaannya. Itu kiat yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ini kiat yang kedua ya. Karena hati manusia itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yuqallibuha kaifa syaa. Allah membolak-balikkan hati manusia sekehendaknya. Dan kelanggengan rumah tangga itu berarti menuntut adanya kesatuan hati. Kesatuan hati. Kesepahaman. Namun hati itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hati itu di tangan Allah,
maka kita wajib minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, untuk menyatukan hati kita dan hati pasangan kita. Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-63. Allah tegaskan, wa allafa baina qulubihim. Yang menyatukan hati-hati manusia, yang mampu melakukan itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan manusia itu sendiri, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula hati-hati pasangan suami istri. Yang bisa menyatukannya hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinnallaha allafa bainahum." Andai kata engkau infakkan segenap perbendaharaan di muka bumi ini, semua harta yang ada di muka bumi ini engkau belanjakan demi untuk menyatukan hati-hati manusia, engkau tidak akan mungkin berhasil untuk melakukannya. Gak bisa. Karena hati manusia itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mau cerai-beraikan, tercerai-belailah dia. Allah mau satukan, bersatulah dia. Walakinnallaha allafa baina qulubihim. Namun Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Sekaligus ayat ini jadi pelajaran buat kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk menawan hati pasangan kita, baik dia suami maupun istri, jangan bersandar kepada duit. Ya, karena Allah sudah tegaskan. Seandainya kalian memiliki sepenuh bumi ini uang, kemudian kalian belanjakan untuk menundukkan hati pasangan atau hati orang lain supaya dia mau menyatu dengan kita, tidak bisa kalau Allah tidak menghendaki. Walakinnallaha allafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati-hati manusia. Kuncinya kalau seperti itu, maka kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyatukan hati-hati kita di atas keimanan, di atas amal saleh, di atas adab dan akhlak yang mulia. Ya. Kalau jadi suami istri, supaya kedua-duanya ngaji akidah dan manhaj yang benar, ya, ngaji tata cara ibadah yang benar, ya, jangan hanya istri saja yang ngaji, suami enggak, itu kita tidak inginkan. Atau sebaliknya hanya suami saja yang ngaji, istri enggak, itu tentunya tidak diharapkan. Maka diminta kepada Allah. Ini kiat yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kiat yang ketiga. Kiat yang ketiga adalah upayakan kerjasama dalam ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kerjasama antara pasangan, antara suami dan istri. Saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian bekerjasama tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Tentu urusan tolong menolong ini, tolong menolong yang paling utama adalah tolong menolong dalam tolong menolong dengan orang yang paling dekat dengan kita, yaitu pasangan kita. Kemudian tolong menolong dalam hal apa? Dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ibadah. Perhatikan sabda Rasulullah SAW yang mengisahkan pasangan dua suami istri. Rahimallahu rajulan qama minal lail. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmati seorang laki-laki yang dia bangun malam. Fasalla wa ayqadha imra'atahu fasallat. Kemudian laki-laki tersebut dia bangun malam, dia sholat malam. Kemudian dia bangunkan istrinya untuk sama-sama melakukan sholat malam. Ini kan ta'awun, kerjasama untuk melakukan ibadah. Fa'in abat nadaha fi wajhiha al-ma'a. Kalau istrinya itu enggan, malas-malesan, uring-uringan untuk bangun malam, suaminya ini memercikkan air ke wajah istrinya. Percikan ya. Air ya. Air yang dingin, jangan air panas. Apalagi air keras, jangan. Nah, ini bukan kerjasama dalam kebaikan.
kerjasama dalam kebencian. Dipercikan wajah istrinya dengan air dingin lah, supaya agak kaget sedikit. Ya. Dan setelah dipercikan jangan bermuka masam, ya, harus tersenyum. Ya, karena kalau setelah dipercikan wajahnya mukanya masam begini, istrinya tambah muka masam juga. Sudah dibangunin, enak-enak tidur dibangunin seperti itu, yang dilihat ternyata bukan wajah tampan berseri-seri, ya. Pikir hantu, ntar ditonjok. Gawat seperti itu. Ini justru akan jadi butuh fik juga, ya. Jadi setelah dipercikin, suaminya senyum gitu, ya. Senyum mengundang untuk sholat bersama maksudnya. Baik. Sebaliknya sekarang. Tenang ibu-ibu. Ya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail, dan semoga Allah merahmati seorang wanita dia bangun malam. Kali ini si istri dulu yang bangun malam. Ya. Fa shallat, kemudian dia salat. Wa aiqadhat zaujaha fa shalla, kemudian dia bangunkan suaminya, dia berusaha bangunkan suaminya untuk salat malam. Fa in aba, ya. Kalau suaminya enggan untuk bangun, malas-malesan, uring-uringan misalkan. Kenapa sih kamu bangunin saya begitu? Mau ngapain gitu? Harus ada sesuatu yang seru kamu bangunin saya gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Nadahat fi wajhihi al-ma'a. Kalau dia masih malas-malesan, ya. Tapi ini hati-hati dalam masalah ini. Ini karena yang kali ini suami ini yang dipercikan juga wajahnya dengan air. Ya. Dengan air dingin atau jangan air panas. Air hangat, ya, atau air dingin, supaya dia terbangun. Nah, ketika memercikannya juga jangan lupa tersenyum. Bahaya kalau nggak tersenyum ini, ya. Apalagi yang dibangunin ini raja, pemimpin, ya, egonya maklum lah, agak tinggi sedikit, bukan agak tinggi banget, ya, tinggi banget. Jadi disitulah wanita harus sedikit melendahkan sayapnya sedikit. Ya. Senyum, kemudian ucapkan kata-kata yang romantis, kata-kata yang mengajak, merayu begitu. Merayu untuk sholat bersama. Ayo. Abang, saya pingin abang jadi imam saya sekarang ini. Saya pingin dengar bacaannya abang tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Ya. Ya. Saya pingin tes, bener nggak hafal juz amma gitu, ya. Selama ini jangan-jangan cuman modal untuk nadhor gitu. Juz ammanya modal untuk nadhor gitu. Saya ingin buktikan bang, ayo bang, nggak apa-apa pegang mushaf kalau belum hafal gitu. Ternyata belum hafal. Nah, intinya hadis ini, ummahat sekalian, dan bapak-bapak, sebagian bapak-bapak yang ada di sini, intinya di sini adalah apa? Kerjasama dalam ketaatan, kerjasama dalam ibadah. Dan Allah senang sekali, apalagi itu dalam rangka ketaatan. Bayangin ya, betapa romantismenya, malam-malam dua orang pasangan suami istri, ya, di saat tidak ada suara, nggak ada suara motor, ya. Yang ada mungkin hanya suara jangkrik. Tiba-tiba mereka berdua melakukan sholat, yang jadi imam suaminya, ya. Suara bacaan suami itu mengalahkan suara-suara yang lain. Sahdu, merdu, ya. Bayangkan betapa indahnya malam-malam tersebut gitu. Selanjutnya tambah indah lagi begitu. Tambah indah lagi. Dan segala permasalahan yang terjadi tadi siang itu akan selesai malam itu. Yakin. Baik. Akan saling meridhoi, akan saling memaafkan. Bahkan cenderung yang tidak salah justru lebih dulu maafin abang dah gitu. Seperti itu. Ini akibat meluangkan waktu juga dalam ketaatan.
Kadang-kadang pertikaian dalam rumah tangga itu, cekcok itu, karena nggak ada waktu untuk berkomunikasi. Ya, suami kerja dari pagi sampai malam capek begitu, nggak ada waktu komunikasi. Ya, tiba-tiba pulang ke rumah, dia lihat sudah kacau balau ini rumah. Mainan anak-anak kesana kemari, kemudian piring belum dicuci segala macam. Bawaannya stres, marah suami. Padahal suami nggak tahu. Capeknya istri misalkan menemani anak-anaknya bermain. Ngajarin, apalagi sekarang musim daring ya. Musim daring, ngajarin anak-anak. Kemudian nyiapin masak, kan harus masak gitu. Jadi mainan anak-anak itu belum dirapikan oleh si istri. Suami keburu marah. Ini kok rumah kacau balau. Setiap saya kembali ke rumah selalu kacau balau rumah ini. Kayak kapal pecah. Istri emosi juga. Loh, kamu pikir saya diam-diam aja, santai-santai aja di rumah? Kan begitu tuh. Apalagi sudah dalam kondisi capek gitu. Itu karena tidak ada waktu untuk komunikasi dengan tenang. Nah, ini waktu malam, sepertiga malam ini bisa menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi sebelumnya diawali dengan sholat malam bersama. Itu kondisi pikiran lagi tenang, ya, kondisi hati sedang syahdu-syahdunya, dan Allah memberikan rahmatnya, keberkahannya, Allah kasih taufik. Itu semua selesai. Semua selesai. Ini kuncinya, luangkan waktu bekerja sama dalam ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kiat yang keempat, ada 6 ya, tinggal 4, 5, 6. Sebentar lagi selesai insyaAllah. Masing-masing harus sadar diri akan tanggung jawab masing-masing. Jadi suami punya tanggung jawab, istri punya tanggung jawab. Dan masing-masing punya jatah kepemimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum setiap kalian, kata Rasulullah SAW, adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya terkait kepemimpinannya. Seorang suami pemimpin rumah tangganya. Jadi suami itu, kalau saya contohkan urusan terkait pendidikan anak. Ini contoh sederhana. Urusan terkait pendidikan anak. Banyak salah persepsi yang berkembang bahwasanya urusan didik anak istri di rumah. Ya, suami kerjaannya cari duit, suplai logistik, suplai kebutuhan dan seterusnya. Ya, sudah pokoknya didik anak urusan ibu-ibu. Padahal kalau kita lihat Al-Quran, nasihat-nasihat yang diberikan kepada seorang anak, justru Al-Quran menyebutkan itu terjadi dari lisan seorang bapak. Luqman kepada putranya, ya kan? Ibrahim kepada Ismail, ya. Kemudian Yakub kepada Yusuf alaihissalam. Itu kebanyakan laki-laki. Makanya kata para ulama, justru urusan memberikan nasihat kepada anak-anak itu serahkan kepada bapak-bapak. Ibu-ibu jangan. Bukan jangan ya, artinya kalau ada suami di situ, bisikin abangnya, "Bang, ini tadi anak bandel, dia begini-gini, dia bohong. Dia bohong sama saya, terus minta tolong dinasehati, Bang." Nah, di situ harus ambil bagian bapak, suami. Jangan mengatakan, "Oh, itu bukan urusan saya, itu tanggung jawab kamu didik anak." Enggak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini khitab kepada siapa? Kepada pemimpin keluarga. Suami, bapak dalam hal ini. Lihat Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Dan itu Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya, bapak, figur seorang bapak. Jadi dalam urusan mendidik ini, kepala sekolahnya adalah tetap suami, bapak. Nah, dalam tataran eksekusi, ya sebagai ibu gurunya, ya di situ bisa istri. Tapi bukan berarti bapak tidak turun tangan untuk
menasehati, untuk mendidik, justru figur bapak yang banyak disebut di dalam Al-Quran kalau urusan menasehati, mendidik. Ya. Jadi sadar tanggung jawabnya masing-masing. Juga di satu sisi istri juga nggak boleh ngambil peran suami begitu. Bang, kamu di rumah aja ngepel ya, nyuci, biar saya cari duit. Salah. Harus sadar tanggung jawab masing-masing. Perempuan di rumah. Perempuan di rumah kalau tidak terpaksa untuk keluar. Tayyib. Itu dia sabda Rasulullah SAW. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Fal amirul ladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Seorang pemimpin negara, seorang pemimpin suatu kabupaten, kecamatan, dia akan ditanya terkait rakyatnya, kepemimpinannya. Kemudian dikatakan warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi. Seorang laki-laki, seorang suami, dia pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya terkait istrinya, terkait anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Demikian pula seorang istri, dia pemimpin yang memanage urusan dalam rumah. Urusan dalam rumah, urusan dapur, ya, di mana piring, di mana ini, kemudian urusan anak-anak, pakaian anak-anak dan seterusnya. Dan Allah akan tanya itu. Ya, Allah akan tanya itu. Ini sabda Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, kiat yang kelima, jangan pernah berharap kesempurnaan di dunia. Jangan pernah mengharapkan suami Superman atau istri apalah begitu ya. Nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yafraku mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang suami yang mukmin dia membenci istrinya secara total. Membenci secara total dari semua sisi, dibenci gitu. Seorang istri yang mukminah enggak boleh. Ya. In kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Andai kata kalau suaminya itu tidak menyukai satu sisi dari istrinya, ada tabiatnya yang enggak disukai, misalkan kalau belanja suka lama-lama di mall begitu ya. Bikin suaminya nunggu lama begitu. Itu sesuatu yang tidak disukai oleh suami misalkan. Namun jangan gara-gara itu menjadikan suami itu benci secara total kepada istrinya. Oh, gara-gara kamu ini saya kayak pembantu rasanya. Nunggu lama sekali di mobil nungguin kamu belanja. Udah saya yang ngasih duitnya, nunggunya lama lagi. Yang jaga anak-anak saya terus kamu asik-asik belanja. Itu mungkin satu sisi yang tidak disukai oleh suami. Jangan gara-gara itu kemudian dia membenci semua sisi dari istrinya. Sehingga dia melupakan kebaikan-kebaikan istrinya yang lain. Gak boleh. Itu maksud dari hadis ini. Sebaliknya, ya, istri juga demikian. Jangan hanya melihat sisi buruk saja, satu sisi buruk saja. Seolah-olah suami itu tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Wala tansawul fadla bainakum. Itu di dalam Al-Quran disebutkan ketika terjadi, misalkan terpaksa terjadi perceraian, wala tansawul fadla bainakum. Terpaksa misalkan terjadi perceraian, pesan Allah tabaraka wa taala, ingat, jangan lupa kebaikan-kebaikan antara kalian. Dulu mantan suamimu itu punya kebaikan. Dulu mantan istrimu itu punya kebaikan. Ini ketika mau berpisah loh ini, cerai. Allah pesankan seperti itu. Jangan lupakan kebaikan orang. Apalagi dalam keadaan masih status suami istri. Nggak boleh melupakan kebaikan suami, nggak boleh melupakan kebaikan istri. Nggak boleh. Dan itulah yang menyebabkan seseorang itu merasa tidak cukup, tidak ridho dengan kondisi suami atau pasangan istrinya. Ya, karena dia hanya melihat sisi buruk saja yang dia lihat. Sisi buruk saja yang dia lihat. Ya. Yang terakhir.
upayakan untuk saling memaklumi ya. Saling memaklumi kekurangan masing-masing. Dan jangan suka studi banding. Studi banding dengan rumah tangga orang lain. Jangan studi banding. Karena rumput tetangga pasti selalu lebih hijau. Rumput tetangga pasti selalu lebih hijau. Jangan lihat orang lain. Orang lain itu Allah yang menilai secara totalitas. Allah yang melihat semua sisi kehidupan orang. Kita nggak bisa. Sehingga kita nggak berhak untuk mengambil kesimpulan, oh si fulan itu begini, istrinya begini, begitu. Nggak berhak kita. Ya. Atau sebaliknya hanya yang dilihat sisi-sisi yang wahnya saja, rumah tangga orang lain. Oh, Masya Allah dia, bang itu lihat suaminya, tiap hari istrinya diantarin ke pasar, diangkatin tasnya, anaknya digendongin kemudian. Bahkan kalau selesai makan, suaminya cuci piring segala macam. Hanya itu yang dilihat dari rumah tangga orang lain. Jangan suka studi banding. Maklumi kekurangan masing-masing, saling menutupi. Ya. Contoh sederhana yang disebutkan oleh para pakar. Suami itu, laki-laki punya kekurangan itu, dia nggak bisa multitasking. Kalau laki-laki kalau sudah fokus pada satu hal, ya itu sudah. Kalau dia sudah baca berita bola, dia akan fokus di situ. Ketika dia sudah fokus, pendengarannya berkurang, kemampuan mendengarnya berkurang. Ya, sebaliknya perempuan itu kelebihannya dia multitasking hebat, bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Ya, masak sambil ngepel, sambil netek anak, sambil main gadget gitu kan, balas WA, bikin status bisa sekaligus. Itu hebat, Masya Allah. Nah, sehingga ketika dia fokus pada satu hal, ya, dipanggil sekali namanya, nggak dengar, itu harus dimaklumi. Harus dimaklumi. Ya memang kelemahan laki-laki seperti itu. Harus dimaklumi. Panggil 2 kali, panggil 3 kali, harus tetap datar nadanya, nggak boleh tinggi-tinggi gitu. Karena kalau tinggi, ketika suara tinggi baru dia dengar gitu. Baru dia noleh. Yang dia tahu istrinya sudah marah-marah. Padahal itu panggilan kesekian kali gitu. Akhirnya suami marah, loh ini kok istri saya nyalak-nyalak begini. Suaranya tinggi banget gitu. Padahal itu panggilan yang kesekian kalinya. Dipanggil pertama 2 kali enggak nyaut-nyaut. Ya. Bang, awalnya halus, lembut, romantis gitu panggilannya. Bang. Nah, pas bang yang kelima itu suaminya baru dengar gitu. Loh, dia lihat wajah istrinya sudah melotot. Suaranya tinggi. Ya siapa yang enggak marah suami yang seperti itu? Nah, istri harus paham kekurangan laki-laki. Dia kalau sudah fokus pada satu hal, pendengarannya itu berkurang. Fokus pada yang lain itu berkurang. Maka harus didekati. Harus ditatap wajahnya, bila perlu dipegang pipinya, ya. Bang, begitu. Ya. Jadi itu dia. Kemudian yang terakhir saya bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengisahkan tentang Rasulullah SAW sebagai figur yang luar biasa sebagai suami. Beliau mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi, wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah." Nabi sebagai seorang suami tidak pernah sama sekali mukul istrinya, enggak pernah sama sekali. Sekalipun enggak pernah mukul istrinya. Pembantunya nggak pernah dipukul oleh Nabi SAW. Nabi itu mukul ketika jihad saja, ketika dalam perang, mengangkat senjata. Ini persaksian Aisyah sendiri, yang hidup sejak kecil. Dia kecil kan dinikahi dari usia dini, Aisyah ini. Ya.
selama itu Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah berbuat kasar, tidak pernah memukul istrinya. Maka jauhi memukul itu, suami jauhi memukul. Kalau istri, saya nggak perlu nasihatkan, jauhi memukul ya. Kalau istri sampai berani memukul suami, waduh, keterlaluan. Bagaimana caranya kalau terjadi sesuatu yang, aduh ini nggak bisa diromantiskan ini, gitu ya. Ini keterlaluan sudah. Gimana caranya? Ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dihajar, diboikot, nggak diajak ngomong. 12 jam, 24 jam, nggak usah diajak ngomong. Bila perlu blokir nomornya, boleh blokir nomornya. Sementara waktu blokir nomor, ya. Itu, nah kalau belum ada tanda-tanda insaf dari pasangan, oh ternyata diblokir, diboikot ngomong belum mempan, diboikot ranjang. Nah di sini juga suami harus sabar, harus kuat sabarnya, ya. Boikot ranjang. Nah insya Allah biasanya setelah itu cair, karena itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan semuanya cair dan selesai. Mungkin hanya ini ummahat sekalian, akhwati fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Tentunya ini hanya konsep nabawi, kiat-kiat syar'i. Saya pun harus banyak belajar terkait konsep-konsep ini dalam urusan tatbik, dalam urusan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu tidak henti-hentinya kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala, kita minta taufik dari Allah, kita minta bantuan dari Allah tabaraka wa taala agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu ini. Dan itu makna dari ucapan kita setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, aku beribadah, dan hanya kepada Engkau aku memohon pertolonganmu dalam segala hal, termasuk dalam urusan ibadah, termasuk dalam urusan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, termasuk dalam urusan mengislah hubungan antara suami istri. Kita butuh bantuan dari Allah tabaraka wa taala, dan Allah senang ketika diminta, senang sekali, dan Allah pasti akan membantu. Mungkin hanya ini, kalau ada pertanyaan silakan. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaannya gimana? Tertulis ya atau gimana? Ustadz, mohon penjelasannya tentang hadis yang ketika seorang istri tidak pulang ke orang tuanya sampai meninggal karena belum ada izin dari suaminya. Bagaimana kedudukan hadis ini? Ada yang bilang hadis ini dhaif. Wallahu taala alam. Saya belum mendapati hadisnya, jadi saya nggak bisa menjawab ini. Yang jelas, suami harus mendukung istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana istri juga harus mendukung suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya. Saya tidak tahu apa alasan seorang suami sampai tidak apalagi sampai mencegah istrinya untuk membesuk, misalkan menjenguk orang tuanya yang berada dalam keadaan sakit sampai dia meninggal, dicegah. Itu saya nggak tahu apa alasannya sampai seperti itu ya. Kalau kita kembali kepada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, maka sudah seharusnya suami mendukung istrinya untuk taat atau berbakti kepada orang tuanya, didukung gitu. Diantarkan dia untuk membesuk kedua orang tuanya yang tengah sakit, bila perlu diberikan kesempatan untuk melayani kedua orang tuanya yang sedang sakit gitu ya. Adapun terkait hadisnya saya tidak tahu. Wallahu taala alam. Apa tips dari Ustadz untuk memaafkan kesalahan pasangan yang melakukan hal yang menyakitkan? Nah, di sini sayangnya tidak disebutkan hal yang menyakitkan apa yang dimaksud ya. Kalau misalkan hal menyakitkan yang dimaksudkan, misalkan istri selingkuh. Nah, istri selingkuh, naudzubillah, sampai misalkan berbuat yang fahisyah atau sebaliknya, ya, melakukan dosa-dosa besar pasangannya, maka sebagai bentuk kecemburuan kita terhadap kehormatan agama Allah tabaraka wa taala, kehormatan syariat Allah tabaraka wa taala, justru seorang suami yang misalkan mempertahankan istrinya yang tidak menjaga kehormatannya, ini suami yang the youth, justru dilarang dalam agama mempertahankan pasangan yang seperti ini.
Dan seorang istri juga berhak untuk meminta fasakh. Kalau suaminya itu terus-menerus melakukan dosa besar misalkan, dia boleh untuk meminta untuk difasakh. Karena dengan alasan dia khawatir dosa yang dilakukan suaminya itu berdampak kepada dirinya dan kepada anak-anaknya. Misalkan dia boleh minta difasakh, dicerai, ya, dipisah gitu, dipisah. Difasakh kalau suaminya itu tidak mau menceraikan dia, ya difasakh artinya larinya ke hakim gitu. Adapun kesalahan hal yang menyakitkan itu bukan perkara-perkara yang besar dalam agama, bukan dosa-dosa besar misalkan, maka dianjurkan di sini untuk saling memaafkan, memberikan maaf. Wa anta'fu khairul lakum. Engkau memberikan maaf itu lebih baik bagi engkau. Ya. Membalas dalam syariat kita, membalas dengan setimpal itu ada aturannya, dibolehkan, ya. Namun kata Allah, engkau memaafkan, wa anta'fu khairul lakum, engkau memaafkan itu lebih baik sebenarnya, itu lebih baik. Ini dalam perkara-perkara yang misalkan bisa ditolerir lah gitu ya. Apa hukum wanita atau istri yang selingkuh? Tadi sudah saya jelaskan, gitu ya. Sudah jelaskan. Justru suami yang tidak memiliki rasa cemburu dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau dia biarkan istrinya seperti ini, ya, dia biarkan istrinya seperti ini, maka suaminya juga ikut salah, ikut dapat dosa. Ikut dapat dosa. Waliyadzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah Ustaz, kalau suami yang mengerjakan pekerjaan rumah, gimana hukumnya? Pekerjaan rumah mungkin maksudnya nyapu gitu ya, cuci pakaian, cuci piring, boleh. Rasulullah SAW juga membantu istri beliau terkait pekerjaan-pekerjaan rumah yang bisa beliau bantu. Dan itu termasuk akhlak yang mulia. Tapi kalau itu dijadikan pekerjaan tetap suami misalkan, ya salah. Karena suami harus mencari nafkah, ya. Suami harus nuntut ilmu untuk mengajarkan istri dan anak-anaknya di rumah. Harus keluar. Begitu. Karena istri tidak bisa mengerjakan rumah karena bekerja, jadi urusan di rumah suami yang mengerjakan semuanya. Apakah istri itu termasuk durhaka kepada suami? Ini seharusnya, ini kebalik ini. Seharusnya suami, saya khawatirnya suami durhaka kepada istri kalau dia tidak mau bekerja misalkan. Tapi kalau seandainya kasusnya adalah suaminya untuk sementara kehilangan pekerjaan, suaminya sudah berupaya untuk mencari kerja belum dapat, tapi ternyata istrinya dapat, ya terpaksa mungkin, nggak masalah insya Allah. Tapi jangan terus menerus, jangan terus menerus. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau seorang itu dia bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih jalan keluar. Wallahu ta'ala a'lam. Habis kayaknya pertanyaannya. Kita cukupkan ya. Baik, kita cukupkan ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada ucapan yang tidak berkenan, ucapan yang keliru. Yang keliru itu bersumber dari syaitan dan dari saya pribadi. Saya memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.